Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin saya akan melepaskan masker saya terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Ibu, tim evaluasi jenjang pendidikan pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKSDM Kota Yogyakarta, serta Bapak Ibu, rekan kerja maupun pemirsa yang berbahagia. Mohon izin saya Mugi Suyatno, analis protokol pada bagian umum dan protokol Setda Kota Yogyakarta, akan menyampaikan pemaparan ringkas berkaitan penulisan tesis saya sebagai syarat kelulusan menempuh pendidikan S2 saya, yaitu pada program studi Magister Administrasi Publik pada STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta. Cita-cita apapun dapat mudah diraih ketika kita bersama dan saling menyemangati. Itu pula yang mendasari saya ketika saya berkomitmen untuk bersemangat menulis tesis saya ini. Tesis ini kami mengambil judul yaitu Kepuasan Masyarakat Kelurahan terhadap Implementasi Penggunaan Dana Desa. Lokusnya berada di Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 sebelum masa pandemi ini masuk di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, dasar dari penulisan tesis ini memang berangkat dari hal yang kami baca, kami dengar dan kami dapatkan informasinya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, salah satu yang digarisbawahi dari undang-undang dan peraturan pemerintah ini berkaitan dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, mengisyaratkan tentang alokasi dana desa guna pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Khusus yang kami ambil, kenapa mengambil lokus di Gunung Kidul? Karena menurut Dijen Perbendaharaan pada Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan dana desa di Gunung Kidul ini adalah yang terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih khusus pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Informasi ini pula sekaligus sebagai penguat dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Desa, menyampaikan bahwa alokasi dana desa yang diberikan kepada 144 desa di Kabupaten Gunung Kidul ini, penilaian terhadap penyerapan pelaksanaan program sampai dengan pelaporannya adalah dinilai terbaik dari ketiga aspek tersebut. Sehingga ini pula yang menjadi dasar kenapa saya memilih lokasi di Desa Karangmojo ini sebagai lokasi untuk penulisan tesis. Ini pula yang mendasari karena dari 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul memiliki desa atau kemudian dengan istilah kalurahan, yaitu sebanyak 144 desa atau kalurahan. Hampir 2 kali lipat dari kabupaten yang lain yang termasuk besar, yaitu dari Kabupaten Sleman maupun Kulon Progo, selain dari Kabupaten Bantul sendiri. Nah, tentu
dengan keluasan yang paling besar di daerah istimewa Yogyakarta untuk wilayahnya dan jumlah desa yang terbanyak di daerah istimewa Yogyakarta, kalau penilaian akhirnya menentukan Kabupaten Gunung Kidul sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan dana desa, tentu ini menjadi hal yang sangat membanggakan. Karena bukankah ketika kita berhadapan dengan kuantitas seringkali mengabaikan kualitas. Namun manakala komitmen ini terjaga, tentu memang menjadi hal yang harus diapresiasi. Nah, secara umum memang Kabupaten Gunung Kidul ini berada di Tenggara daerah istimewa Yogyakarta. Daerahnya juga cukup berat karena berada di pegunungan, dan salah satu yang menjadi daya tarik pula bahwa pola kehidupan masyarakat tradisional di Gunung Kidul berbeda dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman maupun Bantul sebagai daerah atau desa atau penyebutan kalurahan yang menjadi daerah urban aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta. Dan perlu kami sampaikan, saat penelitian saya, pengumpulan data sampai dengan akhirnya disetujui untuk menulis dengan judul tentang kepuasan masyarakat kelurahan terhadap implementasi penggunaan dana desa ini, kami masih menggunakan istilah desa. Jadi belum mengacu pada nomenklatur terbaru berkaitan dengan penyebutan desa di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di kabupaten menjadi kalurahan dan kecamatan berubah menjadi kemantren. Karena perlu dimaklumi bahwa ketentuan perubahan nomenklatur penyebutan desa menjadi kalurahan di Kabupaten Gunung Kidul ini baru disahkan pada tanggal 6 Juni tahun 2020, ditandai dengan pelantikan di Kabupaten Gunung Kidul untuk 144 lurah. Sehingga penyebutan kecamatan pun masih dengan istilah kecamatan, belum kami rubah dengan istilah Kapanewon. Nah, ini kami sampaikan agar tidak rancu ketika Bapak Ibu menyimak hasil tesis saya ini. Kenapa di tesis yang kami tulis ini masih menggunakan istilah kelurahan maupun kecamatan. Itu penjelasannya. Kemudian tesis ini kami susun dengan pembagian yaitu menjadi 5 bab dengan pokok bahasan terakhirnya yaitu berkaitan dengan kesimpulan. Meskipun permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan, namun secara garis besar memang betul bahwa penghargaan yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan pada Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang untuk proporsi penilaiannya memang baik. Artinya ketika kami menyebarkan kuesioner, kemudian kami mewawancarai warga, komitmen dari Bapak Penewu Kapanewon Karangmojo beserta Pamong Praja yang berada di bawahnya diikuti Lurah Karangmojo berikut Pamong Kelurahan ke bawahnya, termasuk sampai dengan perangkat dukuh, dan warga ini cukup aspiratif menampung hal-hal yang disampaikan oleh seluruh warga masyarakat. Dan peran Badan Perwakilan Desa di sana juga akomodatif, sehingga pengertian yang saya tangkap sejak awal bahwa pola kehidupan masyarakat tradisional di Gunung Kidul itu lebih pada aspek demografinya. Karena masyarakat Gunung Kidul memang cukup jauh jangkauan dari pusat ibu kota di daerah istimewa Yogyakarta, namun berkaitan dengan teknologi informasi, jangkauan komunikasi dari aparat kepada warga di bawahnya ini cukup baik. Sehingga
ini pula yang memudahkan ketika seluruh pamong praja ini mengawal pelaksanaan dana desa. Program-program yang dibuat oleh Desa Karangmojo atau saat ini istilah kita dengan Kalurahan Karangmojo dalam monitoring dari Kapanewon Karangmojo berjalan dengan baik. Meskipun sekali lagi tentu pada aspek puas dan tidak puas ini nanti lebih kepada subjektif masyarakat, namun seluruh perangkat sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan monitoring yang sebaik-baiknya, sehingga program kerja berkaitan dengan pelatihan, dengan pemberdayaan ini sudah berjalan. Nah, hanya ada satu yang memang sedikit terlewat dari yang diprogramkan oleh warga masyarakat, ini berkaitan dengan literasi desa. Atau kedepannya mungkin diharapkan nanti harapannya menjadi literasi digital yang juga bisa diterapkan di Kabupaten Gunung Kidul secara umumnya, terlebih khusus di desa atau Kalurahan Karangmojo. Ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Kominfo Republik Indonesia tentang penguatan digitalisasi menyentuh ke lapisan terdalam, yaitu untuk masyarakat-masyarakat yang berada di area blank spot. Nah, rekomendasi tentu kami sampaikan untuk jajaran dari Desa atau Kalurahan Karangmojo, kedepannya tentu program-program kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, harapannya nanti terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena untuk usia-usia produktif yang berada di desa atau kalurahan sebagai basis perkembangan untuk pembangunan secara nasional, ini nanti juga akan berkelanjutan. Bukankah setiap program kegiatan yang menyentuh aspek-aspek pada kemajuan, ini harapannya akan terus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Akhirnya dengan penuh rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan untuk tesis saya yang berjudul Kepuasan Masyarakat Kelurahan terhadap implementasi penggunaan desa ini telah saya selesaikan. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu kepada Bapak Ibu tim penilai evaluasi jenjang pendidikan pada BKSDM Kota Yogyakarta, dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bupati Gunung Kidul yang periode sebelumnya Ibu Badingah dan periode saat ini Bapak Sunaryanto beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, dan juga kepada Bapak Wali Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Yogyakarta, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran rekan kerja di bagian umum dan protokol Sidda Kota Yogyakarta, kepada Dr. Mariman, Dr. Sri Hastuti, ketua dan dosen pembimbing saya untuk penulisan tesis ini, dan tentu untuk keluarga tercinta yang selalu menyemangati saya, Lina Indarti istri saya, dan anak-anak saya, Hafiz Ihsanagi dan Kenya Ihsanagi, dan tentu Bapak Ibu dan segenap rekan kerja pemirsa yang saat ini menyimak pemaparan saya tentang tesis syarat penyelesaian program studi Magister Administrasi Publik pada STIP Kartika Bangsa Kota Yogyakarta dengan judul Kepuasan Masyarakat Kelurahan terhadap Implementasi Penggunaan Dana Desa. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.